Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Syifa Novendita dari kelas 1 BKID dengan NIM 2541101011196. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang career plan, tugas UAS mata kuliah pengembangan motivasi diri. Dosen pengempu Pak Asep. Oke. Mulai, saya ingin menjelaskan tentang career plan. Saya memilih career plan tentang bisnis. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang bisnis. Oke, tunggu ya. Aku mau menjelaskan. Oke guys, di sini saya ingin menjelaskan tentang career plan pengusaha. Cita-cita saya adalah menjadi pengusaha di bidang bisnis barang pecah belah seperti gelas, piring, mangkuk, dan perlengkapan rumah tangga. Profesi ini saya pilih karena memiliki peluang pasar yang sangat luas, berkelanjutan, dan dekat dengan kehidupan sehari-hari di masyarakat. Selain itu, bisnis juga merupakan usaha kecil-kecilan istilahnya kayak yang diperintiskan oleh orang tua saya, dan saya ingin melanjutkan usaha tersebut. Sebagai pengusaha barang pecah belah, saya berperan dalam mengelola seluruh proses usaha, mulai dari pemilihan produk, kerjasama dengan supplier, pengelolaan stok, pengemasan barang, hingga pemasaran dan pelayanan kepada pelanggan. Profesi ini menuntut dengan ketelitian, tanggung jawab, kreativitas, serta kemampuan manajemen yang baik karena produk yang dijual bersifat mudah pecah dan memerlukan penanganan khusus. Oke, di sini saya akan mendeskripsikan tentang diri saya sendiri. Oke, di sini saya akan mendeskripsikan tentang diri saya. Saya merupakan seorang yang memiliki kecenderungan untuk bekerja secara teratur, sistematis, dan terencana. Dalam menjalankan suatu kegiatan atau pekerjaan, saya merasa lebih nyaman ketika semuanya berjalan sesuai dengan urutan. Hal ini membantu saya mengatur tugas, berjalan dengan rapi, berjalan dengan sesuai. Dan kelemahan saya memiliki sifat terstruktur. Saya menyadari ada beberapa kelemahan yang perlu saya perbaiki. Saya cenderung kurang fleksibel dan bisa merasa tidak nyaman ketika terjadi perubahan mendadak. Itu saya tidak suka. Dalam dunia bisnis yang dinamis, perubahan adalah hal yang tidak bisa dihindari, sehingga saya perlu belajar lebih adaptif, lebih harus beradaptasi lagi. Selain itu, saya kadang terlalu mengontrol dan ingin semuanya berjalan sesuai dengan pemikiran saya. Padahal dalam mengelola usaha, terutama usaha keluarga, kemampuan bekerja sama dan berbagi tugas sangat penting agar semuanya berjalan dengan ringan dan efektif. Saya juga bukan tipe yang mudah menyesuaikan diri dengan situasi yang tidak pasti. Ketika suatu tidak berjalan sesuai rencana, saya bisa merasa terbebani atau stres. Hal yang perlu saya perbaiki adalah lebih memahami perasaan orang lain, karena saya sering fokus pada hasil dan aturan sehingga terkadang melupakan aspek emosional, terutama ketika berhadapan dengan pelanggan atau rekan kerja. Dan saya di sini akan menjelaskan tentang perencanaan karir per tahunnya. Di tahun pertama itu, saya akan memfokuskan dulu pada penyelesaian pendidikan kuliah untuk memperkuat pemahaman saya tentang manajemen, pemasaran, dan kewirausahaan. Dan untuk mempelajari teori bisnis, strategi penjualan, serta pemasaran digital, membantu usaha orang tua secara bertahap untuk memahami proses kerja. Dan yang keempat, di tahun pertama itu saya ingin memperhatikan tren pasar barang pecah belah dan jenis produk yang paling laris, apa aja sih gitu. Apa aja yang laris, nanti saya akan mengikuti tren itu gitu. Dan di tahun kedua, tahap pendampingan usaha.
terlibat lebih aktif dalam usaha orang tua, seperti melayani pelanggan, terus mencatat penyetokan gitu, dan memahami sifat supplier. Mulai mengelola satu bagian usaha, misalnya dari pengemasan, promosi, atau pembelian barang. Di tahun ketiga, saya ingin mencoba membuka akun marketplace untuk toko keluarga, yaitu maupun itu Shopee, Tokopedia, atau TikTok. Menerapkan metode promosi baru melalui media sosial. Di tahun keempat dan kelima, tahap penguatan manajemen dan perluasan produk. Mengembangkan variasi produk, itu kayak macam-macamnya tuh kan, kayak gelas kan banyak bentuk-bentuknya gitu. Kita harus mengikuti bentuk-bentuknya apa yang ada di pabrik, kita beli dan kita ikutin tren itu. Terus mengatur pembukuan dan manajemen stok secara lebih rapi, menjalin kerjasama dengan warung makan, catering atau kafe baru. Jika rencana itu tidak sesuai, saya ingin mengevaluasi semuanya, mengevaluasi produk yang paling laris dan fokus memperkuat tersebut. Katanya, jangan pernah mendengarkan perkataan orang lain, fokus pada diri sendiri. Oke, sampai situ saja saya menjelaskannya. Bye bye. Sampai ketemu lagi.